Tante berharap pagi yang cerah ini adik-adik semua dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat dan semangat. Kembali lagi kita di ibadah online sekolah minggu GKPA Resort Batam. Ya, walaupun kita semua beribadah di rumah, tapi Tante percaya adik-adik tetap bersukacita. Oke? Ya, tapi sebelum kita memulai ibadah kita, Tante berharap adik-adik sekolah minggu bisa berpakaian yang bagus, duduk yang bagus, dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan hatinya, dipersiapkan pikirannya, dan dipersiapkan tubuhnya untuk memuji Tuhan. Oke? Kayaknya nggak usah lama-lama lagi. Kayaknya Tante percaya adik-adik semua yang di rumah lagi bersemangat untuk memuji Tuhan kan? Ya, kita mau angkat pujian kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Berikan suaranya untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Soraklah haleluya, berarti kita bersukacita untuk memuji Tuhan. Iya. Adik-adik di rumah, sekarang Tante berharap semuanya posisi berdoa. Tidak ada lagi yang colek-colek kakaknya atau adiknya atau abangnya. Semua dengan sikap berdoa, kita mau masuk memuji Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kita mau berterima kasih buat Tuhan, buat nafas kehidupan, buat sukacita yang masih adik-adik rasakan. Walaupun kita beribadah di rumah, tapi Tuhan selalu menjaga kita, menjaga adik-adik senantiasa setiap harinya. Dengan sungguh-sungguh kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat penyertaan Tuhan, buat sukacita yang masih dapat kami rasakan hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun bersukacita, mempersiapkan diri kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Bapa. Awal, pertengahan hingga pada akhirnya biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat situasi saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang terjadi di dunia ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kami. Tuhan yang memberikan dan kami percaya Tuhan yang menyembuhkan dunia ini ya Bapa. Biarlah Tuhan COVID bisa hilang di tengah-tengah dunia ini sehingga kami anak-anak sekolah minggu bisa kembali bersekolah minggu, bergereja, bertemu dengan guru-guru sekolah minggu dan teman-teman kami sekalian. Ya Bapa, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami akan memulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hai. Hai Tante. Iya, pasti masih bersukacita ya Tante? Pastinya dong Tante. Iya. Untuk menambah sukacitanya, mari kita tepuk-tepuk dulu yuk. Tepuk Yesus yuk. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari bersama-sama dengan Tante supaya kita lebih luar biasa lagi memuji Tuhan. Yuk, tepuk tangan yuk. Tepuk-tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. 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 Ya, pasti semuanya sudah dalam kondisi semangat untuk memuji Tuhan. Karena tadi kita sudah mulai dengan lagu pujian, dengan doa pembukaan. Saatnya kita akan lebih dahsyat lagi memuji kebaikan Tuhan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Sebelumnya adik-adik, kami dari guru sekolah minggunya akan menyampaikan tema kita pada minggu ini. Tema kita apa Tante? Tema kita tentang Roh Kudus. Ayo, minggu ini temanya tentang apa? Kita sama-sama ucapin ya. Tema kita minggu ini adalah Turunnya Roh Kudus. Sekali lagi adik-adik. Kayaknya nggak bareng loh Tante, sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3 ya. Turunnya Roh Kudus. Hebat semuanya. Ya, kita akan memuji Tuhan lewat lagu pujian Ku Menang, Ku Menang. Tante Nancy. Mari dengan sukacita katakan Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
Baiklah adik-adik, hukum Taurat kita minggu ini adalah hukum Taurat yang ketiga. Jadi buat adik-adik yang sudah hafal hukum Taurat yang ketiga, sama-sama kita mengucapkan ya, Tante dari sini, adik-adik di rumahnya masing-masing. Hukum Taurat yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Terima kasih. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya persiapkan Alkitabnya, persiapkan hati, pikirannya. Tidak ada yang berjalan-jalan lagi. Semuanya duduk yang manis karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Musiknya kakak. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama kakak, Kak Jo. Aduh, apa kabar semuanya? Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wow, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik semua duduk dulu ya. Ayo, itu yang lari-lari, itu yang lari-lari itu. Ayo, itu yang lari-lari itu. Duduk. Diam. Dengarkan firman Tuhan yang baik, oke? Tapi sebelumnya, kita lupa, kita harus berdoa dulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Kak Jo berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami, anak-anak Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aduh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayo semua adik-adik, buka dong Alkitabnya kayak Kak Jo ini loh. Buka Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kak Jo akan baca ya. Adik-adik ikuti. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin kencang yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Nah, adik-adik,
yang tidur juga ya. Dengarkan Kak Jo punya cerita. Cek kita. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus bagi kita semua. Dan 10 hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid-murid berkumpul di satu rumah. Berkumpul di satu rumah mereka, adik-adik. Tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin yang keras dari langit. Bunyi angin kencang. Angin keras itu masuk dan memenuhi seluruh rumah di mana para murid itu berada. Berhembus anginnya kan. Lalu muncullah lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Ada lidah-lidah api di kepala mereka kan, adik-adik kan. Semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Mereka berkata-kata, mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut dan banyak orang-orang lagi berkumpul di sekitaran rumah itu, adik-adik, dari segala penjuru. Orang-orang Yahudi pun merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa berbagai bahasa. Mereka berbicara dengan berbagai bahasa, adik-adik. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi dan semua orang-orang yang ada di luar itu, adik-adik. Dia berbicara, lalu Petrus memberitahukan bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Yang terjadi sekarang itu, katanya, semua yang tertulis ini, yang terjadi inilah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang, adik-adik. Dosa adik-adik juga. Petrus juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya, naik ke surga, dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya, apa yang harus mereka lakukan agar mereka menerima Roh Kudus? Apa yang harus kami lakukan? Apa, Petrus? Kemudian Petrus memberitahukannya. Akhirnya 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus, dan mereka dibaptis semuanya. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan yang tadi, apa yang harus kita ingat ya? Apakah kita harus mengingat apa ya? Kak Jo punya ide. Kak Jo punya pemikiran. Kita harus mengingat dan mengetahui apa sih itu makna dari turunnya Roh Kudus. Apa ya makna dari turunnya Roh Kudus itu? Maknanya adalah yang pertama, menerangi hati dan pikiran kita supaya kita tidak berbuat jahat lagi. Kita tidak berbuat yang jahat-jahat lagi ya. Jadi Roh Kudus datang ke hati kita, menerangi hati kita dan pikiran kita. Supaya apa juga? Supaya kita tidak sendirian. Supaya kita ada teman. Jadi adik-adik, kalau ada gelap-gelap, jangan takut ya. Kan ada Roh Kudus. Kalau ada yang berbuat jahat, jangan takut ya bilang kalau itu jahat. Kan ada Roh Kudus yang selalu menemani kita. Berbuatlah kebaikan, berbuatlah kebajikan, dan berbuatlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oke?
Nah, adik-adik, Kak Jo punya nyanyian ini. Kak Jo punya nyanyian. Gimana ya? Gimana ya nyanyian Kak Jo ya? Ayo kita dengarkan musiknya dulu. Musik. Sama-sama nyanyi ya adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Nah, adik-adik, kalau roh Allah itu ada di dalam kita, kita harus bersukacita, kita harus menari, oke? Jadi harus sukacita, jangan ada yang cemberut dong. Jelek mukanya itu, jangan ada yang cemberut ya. Kan roh Allah udah ada di dalam kita, kan? Oke, kita berdoa dulu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami dan kami mengucap syukur karena Roh Kudus ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai ketemu minggu-minggu depan lagi. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Salam tante, salam teman-teman. Saya Yosi. Saya ingin mengucapkan hafalan yang diambil dari Matius 18 ayat 19. Beginilah bunyinya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Terima kasih. Hai Tante, hai teman-teman. Ayat hafalan minggu lalu tertulis di Matius 18 ayat 19. Beginilah bunyinya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu, akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Dadah Tante, dadah teman-teman. Hai Tante, selamat hari Minggu. Nama saya Tora Mesino Manalu. Hafalan saya Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Bye. Shalom semuanya, nama saya Vila Fetria Laban. Ayat hafalan minggu lalu tertulis pada kitab Matius 18 ayat 19. Begini firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat untuk meminta apapun, juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa. Amin. Shalom. Terima kasih. Nama saya Amel, saya 7 tahun. Ayat hafalan Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun yang juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Amin. Dadah. Iya adik-adik, sekarang kita masuk ke pembacaan ayat hafalan kita. Adapun ayat hafalan kita pada minggu ini yang diambil dari Efesus 1 ayat 14. Sekali lagi, Efesus 1 ayat 14. Adapun bunyi firman Tuhan adalah, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Iya, terima kasih kami ucapkan bagi adik-adik kami yang sudah mengirimkan setiap video ayat hafalannya kepada guru-guru sekolah minggunya. Dan kami masih tetap mengharapkan semangat adik-adik yang lain juga ikut turut serta ambil bagian dalam pembacaan ayat hafalan kita minggu ini. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya adik-adik semua, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Diambil persembahannya, jangan kusuk-kusuk seperti ini, tapi dilipat dengan rapi. Lalu angkat ke atas seperti Tante buat sekarang ini. Sama-sama kita katakan, Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Amin. Kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah tinggalkan.
menutup ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Kristus Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, esok hingga Maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih.